Saat ini kita sudah memasuki era presiden yang ke-8. Setelah Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sampailah sekarang di era Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto ini adalah Presiden Republik Indonesia produk pemilu 2024. Kita tahu ya, Pak Prabowo ini sudah beberapa kali ikut dalam kontestan Pilpres. Satu kali maju sebagai calon wakil presiden dan 3 kali maju sebagai calon presiden. Untuk yang terakhir kalinya, Pak Prabowo baru bisa terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang Presiden Republik Indonesia seperti Bung Karno atau Pak Harto, ini tidak lepas dengan apa yang namanya klinik atau dunia spiritual. Bung Karno dikenal memiliki sebuah tongkat komando yang menurut sebagian orang ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang membuat Bung Karno berwibawa dan lain sebagainya. Lalu Pak Harto. Pak Harto ini dikenal juga sebagai sosok presiden yang gemar bertirakat pada hari-hari tertentu, malam Jumat Kliwon atau malam-malam sakral menurut dunia spiritual. Pak Harto ini kerap melakukan ritual, dan Pak Harto juga dikenal sebagai sosok jenderal kala itu yang menganut aliran kejawen, sehingga tak heran jika Pak Harto ini juga kerap kali dikaitkan dengan yang namanya klinik atau spiritual. Lalu Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo ini juga dikenal sebagai presiden yang gemar bertirakat, rajin berpuasa Senin Kemis, sehingga tidak heran ya kalau Pak Jokowi ini dikenal sebagai sosok Presiden Republik Indonesia yang paling kurus. Karena katanya memang Pak Jokowi ini sering tirakat puasa Senin Kemis. Lalu bagaimana dengan Pak Prabowo Subianto? Kalau saya melihat dari sisi spiritual, memang Pak Prabowo ini berbeda dengan Bung Karno, Pak Harto, atau Pak Jokowi. Yang ini dikenal sebagai sosok yang gemar bertirakat. Saya belum pernah mendengar pemberitaan tentang ritual atau Pak Prabowo melakukan tirakatan seperti presiden-presiden sebelumnya, Bung Karno, Pak Harto, atau Pak Jokowi, yang dikenal sering puasa Senin Kemis. Namun kalau saya melihat Pak Prabowo ini memiliki satu sosok makhluk yang bisa dilihat ya, makhluknya ya, bukan makhluk yang tidak bisa dilihat. Makhluk ini namanya Bobi Kertanegara. Awalnya saya juga sempat bertanya-tanya nih, banyak pemberitaan yang menyebut-nyebut nama Bobi Kertanegara. Malah sebelumnya saya menyangka Bobi ini ada kaitannya dengan kerabat atau keluarga dekat Pak Prabowo Subianto. Tapi setelah saya melihat dari berbagai pemberitaan, saya baca berulang-ulang dan saya lihat ternyata yang namanya Bobi Kertanegara ini adalah seekor kucing. Kucing peliharaan atau piaraan Pak Prabowo Subianto. Tapi keren, Pak Prabowo
memelihara atau memiara seekor kucing. Kucing adalah satu makhluk yang kerap kali kita kenal sebagai binatang yang suka menerkam tikus. Kalau di kampung saya dulu, apabila ada seekor kucing di rumah, ini pasti tikus tidak berani mendekat. Karena pasti akan diterkam oleh sang kucing. Nah, bicara soal kucing Pak Prabowo Subianto yang namanya Bobby Kertanegara, ini sepertinya bukan sekadar kucing sembarangan. Kucing ini memiliki makna dan kode-kode tertentu bagi Pak Prabowo. Karena kita tahu ya bahwa kucing ini adalah musuhnya tikus, sehingga ketika Pak Prabowo memelihara kucing, sepertinya Pak Prabowo sedang membuat perangkap di rumah besarnya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan ini terbukti ya, beberapa hari Pak Prabowo menjabat presiden di Republik ini, banyak tikus-tikus kantor, para koruptor yang digeladak, ditangkap oleh pihak penegak hukum, baik itu kepolisian, KPK maupun Kejaksaan Agung. Dan dari berbagai pemberitaan yang saya lihat, saya baca, katanya nih kucing Pak Prabowo, Bobby Kertanegara, kerap mengencingi barang-barang mewah tamu di Kertanegara. Jadi ada satu cerita, tas mewah dikencingi oleh Bobby Kertanegara. Melihat kejadian kucing Pak Prabowo, Bobby Kertanegara ini mengencingi barang-barang mewah, tas-tas bagus, apa yang terlintas dalam pikiran Anda kalian panjenengan sami? Kalau menurut saya, ini adalah sebagai simbol bahwa barang mewah atau kemewahan ini tidak ada artinya dibanding dengan sebuah kejujuran dan ketulusan berbakti untuk Republik ini. Ini seperti yang digambarkan oleh Bobby Kertanegara. Keren ya. Bobby Kertanegara. Ingat, Bobby Kertanegara, bukan